Hai semuanya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekilas tentang definisi remote sensing, fungsi singkat satelit remote sensing, dan contoh citra satelitnya. Sebelum memulai bahas materi, kenalkan nama saya William Makardi yang sedang menempuh pendidikan di Tenas jurusan Teknik Geodesi dengan NRP 23202066. Nah, kita mulai saja ya. Apa sih sebenarnya remote sensing itu? Kan bahasa Indonesia-nya remote sensing itu pengendalian jauh, tapi sebenarnya itu apa sih pengendalian jauh? Ini kita lihat dari pemaparan definisi dua sumber berikut. Yang pertama adalah dari ESA, yaitu NASA-nya Eropa. Mereka memaparkan bahwa remote sensing itu adalah cara untuk mendapatkan, mengoleksi, dan menganalisis data untuk mendapatkan informasi tentang sebuah objek yang tanpa kontak langsung dari instrumen yang mengoleksi data dan dengan objeknya tersebut. Yang kedua ialah dari Bapak Paul J. Curran yang menerbitkan Principles of Remote Sensing. Nah, itu tuh dia memaparkan bahwa si remote sensing itu adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam citra dari lingkungan tersebut, yang mana nantinya bisa diinterpretasikan untuk menghasilkan informasi yang berguna gitu. Nah, bedanya dari dua sumber ini adalah yang sumber kedua itu lebih spesifik, di mana adanya penggunaan sensor radiasi elektromagnetik, yaitu cara mendapatkan data dari pengendalian jauh tersebut. Nah, setelah dari pemaparan dua definisi ini, mari kita lanjut ke pengenalan instrumen pengendalian jauhnya sendiri, yaitu satelit. Yang saya akan kenalkan adalah Himawari 8, yang merupakan satelit yang sering digunakan oleh Indonesia. Kita lihat spesifikasinya dengan nama lengkap Himawari 8, lalu masa ketika diluncurkan itu 3.500 kg, dan masa keringnya 1.300 kg, tereduksi ada karena tidak adanya gaya gravitasi bumi. Terus selanjutnya powernya itu 2.600 watt ya. Lalu orbitnya itu geostationary orbit, yang artinya si periode satelit Himawari ini sama dengan rotasi bumi, sehingga akan selalu berada di atas permukaan bumi yang sama. Lalu selanjutnya tingginya itu altitude-nya 35.786 km. Lalu posisi si satelit Himawari 8 ini terletak di garis bujur timur 140,7 derajat timur. Lalu diluncurkan pada 7 Oktober 2014, lalu IO-nya itu sampai atau lebih dari tahun 2030, yang artinya masa beredar si satelit ini hanya sampai atau lebih dari tahun 2030. Nah, tujuan si satelit ini itu untuk citra serbaguna pengamatan si cuaca, lalu penggunaan NWP, pengamatan perubahan lingkungan, derivasi angin dengan pelacakan angin, dan fitur uap air. Terus selanjutnya ada deskripsi instrumennya itu jatuh di pita sensor itu ada 16 channel. Nah, di masing-masing channel ada masing-masing pita sonar, di mana isinya adalah sonarnya adalah FIS, NIR, SWIR, MWIR, dan TIR. Lalu selanjutnya resolusinya adalah dari 0,5 kilo sampai 2 kilo, di mana itu tergantung si sensornya sendiri. Lalu selanjutnya ada cakupan. Cakupan di sini maksudnya cakupan si satelitnya itu. Nah, di sini fullnya itu 10 menit. Tapi yang di limited areanya misalkan Jepang gitu, itu pasti kurang dari 10 menit memindahnya. Terus selanjutnya kita lihat hasil dari satelit Himawari ini. Nah, ini produknya yang pertama adalah ER Enhance, di mana ini menunjukkan suhu puncak awan yang didapat dari pengamatan radiasi panjang gelombang 10,4 mikrometer. Kemudian diklasifikasi dengan perwarnaan seperti biru hitam, jingga merah ini. Yang biru hitam itu artinya suhu si puncak awan. Suhunya tuh cerah, suhunya tuh tinggi sehingga bentukan awannya tuh banyak, sedangkan semakin dingin maka akan mendekati jingga dan merah. Nah, itu tuh menunjukkan pengumpulan awan yang signifikan dan berpotensi terbentuknya awan cumulonimbus. Lalu selanjutnya ada rainfall potential. Nah, di sini tuh ada produk yang digunakan untuk
mengestimasi potensi curah hujan yang disajikan berdasarkan kategori ringan, sedang, lebat, dan sangat lebat. Dengan menggunakan hubungan antara suhu puncak awan yang tadi dengan curah hujan yang berpotensi dihasilkan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kekurangan, silakan komen di bawah ya. Dadah.